persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Puji Tuhan saudara yang hadir di Holy Spirit Room, Menara Doa, Gereja Baptis Indonesia, Musi Palam Indah. Dan saudara yang hadir secara online, saya ucapkan selamat. Kita akan sama-sama berdoa, memuji, menyembah. Saya rindu saudara, walaupun saudara mengikuti secara online, coba saudara boleh seolah-olah saudara bersama dengan kita semua di sini, ya kan, duduk, ya kan. Lalu saudara siapkan dirinya, siapkan hatinya, kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Saya akan berikan sharing satu pesan yang kuat dan penting untuk kita bisa belajar bersama-sama tentang mengapa Tuhan mengasingkan ya, pakai kata ya, mengisolasi ya, memisahkan ya orang-orang pilihannya. Saya percaya saudara akan diberkati. Mari saudara, kita akan satukan hati kita akan berdoa bersama-sama. Yuk. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih saat ini, saat yang indah, kami boleh berkumpul bersama-sama. Ya Tuhan, di menara doa, baik ya Tuhan yang kami hadir secara offline maupun secara online. Kami minta Bapa dalam nama Yesus, kuduskan setiap kami. Basuh kami dengan kuasa darah-Mu ya Tuhan. Sucikan hati nurani kami. Ampuni setiap dosa dan salah kami. Bawa kami ya Tuhan masuk lebih dalam lagi, dalam hadirat, dalam kepenuhan-Mu, di dalam kasih. Bapa, dalam nama Yesus, di menara doa ini ya Tuhan, saat ini mari doa saudara. Kami bersama-sama ya Tuhan merendahkan diri kami. Kami sujud di kaki-Mu Tuhan. Oh ya lama. Urapi siap kami. Berikan kata-kata doa buat kami ya Tuhan, untuk kami doakan. Berikan nyanyian baru untuk kami nyanyikan Tuhan. Berikan kata-kata-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Tuhan, yang menguatkan kami, yang meneguhkan kami ya Tuhan. Oh ya lama-lama, beri kami pengertian yang baru, pewahyuan yang baru, hikmat-Mu ya Tuhan Yesus. Mari buka suaranya doa, saudara doa. Mari berdoa. Oh ya lama. Oh ya lama. Oh ya lama. Tuhan Yesus, ini kami ya Tuhan. Kami datang berdoa Tuhan. Kami masyarakat ya Tuhan, hati kami, hidup kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami untuk bisa ya Tuhan melihat banyak orang diselamatkan, banyak orang ditolong oleh Tuhan lewat hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Makasih Tuhan, makasih. Haleluya. Mari kita doa, nyanyi. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur padamu ya Tuhan Allahku.
Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku ya Tuhan, jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Mu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan bangsa-Ku. Mari bersama-sama katakan, Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur ya Danis, ya Tuhan Allahku. Kau telah memanggilku sebagai alat kerajaanmu. Betapa aku bersyukur padamu atas perbuatanmu. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Mari ini doa kami. Mari buka suaranya, nyanyikan sebagai doa. Pernyataan kami, Tuhan Yesus. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa-Mu bagi keselamatan. Sekali lagi, laba. Jadikan
Seumur hidupku aku akan melayani-Mu ya Tuhan. Seumur hidupku aku akan melayani-Mu ya Tuhan. Seumur hidupku katakan aku mau melayani-Mu. Aku mau melayani ya Tuhan. Melayani kehendak-Mu. Melayani kehendak-Mu Tuhan. Oh ya lama. Bapa, dalam nama Yesus aku hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang ada di menara doa, yang hadir secara offline maupun online. Tuhan Yesus, kalau hari-hari ini kami merasakan ya Tuhan, kami seperti diasingkan, kami sendiri, dan kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan. Tuhan Yesus, beri kami Tuhan satu pengertian. Berikan kami hikmat-Mu. Ajar kami bisa mengerti Tuhan. Tuhan punya rencana. Tuhan punya tujuan. Tuhan ingin mempersiapkan kami.
Hari ini Bapak, aku berdoa, kalau anak-anakmu yang hari ini sedang mengalami pergumulan yang sangat sulit baginya, sepertinya tidak ada pertolongan lain. Tuhan, hanya Engkau yang bisa tolong Bapak. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Biarlah ya Tuhan pengalaman ini, pergumulan ini, pergulatan pribadi anak-anakmu ini, Tuhan berikan ya Tuhan kekuatan, pengurapan-Mu, hikmat-Mu ya Tuhan, firman-Mu ya Bapa, kuasa-Mu Yesus. Tolong anak-anakmu ini Yesus, tolong anak-anakmu ini ya Tuhan. Mereka akan keluar ya Tuhan dari pengasingan ini untuk memberitakan kasih-Mu ya Tuhan, menyatakan kemuliaan-Mu Yesus. Tuhan pakai anak-anakmu ini Yesus, urapi kami, urapi anak-anakmu ya Tuhan yang hari ini sedang hancur hatinya ya Tuhan. Oh ya bahwa kami bisa menyembah lebih lagi Tuhan di masa-masa sekarang. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Tiada lutut tak bertelut, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan nama-Mu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Tuhan, kami minta belas kasihan-Mu buat kami. Pakai kami Tuhan, pakai hidup kami Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, katakan sama Tuhan doa yuk. Tuhan pakai aku Tuhan. Pakai lagi hidupku Tuhan. Urapi aku Tuhan. Urapi aku, pakai aku Tuhan. Untuk melayani Tuhan. Pakai hidupku ya Tuhan untuk melayani. Ampuni aku ya Tuhan, ampuni. Kalau hatiku jauh dan berjarak dengan Tuhan hari-hari ini, Tuhan ampuni aku Yesus. Oh ya doa saudara, doa, bangkitkan lagi rohnya. Yesus, 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 Yesus. Oh Yesus, penuhi kami, lawat kami Tuhan. Api kemuliaan-Mu. Ya belas kasihan-Mu Bapa, penuhi hati kami, curahkan kuasa Roh Kudus, api
Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, untuk pengurapan-Mu, untuk panggilan-Mu. Engkau masih panggil kami Tuhan. Engkau masih panggil kami. Kami mau katakan, ku jawab ya Tuhan. Ya, dengan panggilan-Mu ya Tuhan, aku mau katakan ya. Makasih Yesus. Lawat kami. Pulihkan lagi kami Tuhan. Segarkan kami lagi dengan urapan kasih-Mu. Kami semua yang lelah, yang capek. Tuhan, terima kasih. Di hadirat-Mu hari ini, Engkau penuhi kami. Engkau baik Tuhan. Makasih. Urapi hamba-Mu untuk dapat ya Tuhan mengajar sebagian daripada sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Ya Tuhan untuk bisa mengajar dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Ya Tuhan, kami bisa mengerti akan panggilan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Semoga kita yang siap menerima firman dengan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Hari ini saya ingin berikan judul daripada khotbah saya, yaitu mengapa Tuhan mengasingkan atau mengisolasi, memisahkan ya orang-orang pilihannya. Saya coba cari saudara arti kata mengasingkan ya dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu dikatakan menjauhi dari yang lain, menjauhi dari yang lain, menyendirikan sendiri, memisahkan diri, membuang jauh-jauh ke tempat yang terpencil. Tetapi ada satu definisi umum yang saya lihat di Wikipedia tentang pengasingan, artinya pengasingan. Pengasingan itu dia definisikan sebagai bentuk penghukuman sebenarnya. Ya, bentuk penghukuman. Hukuman ini adalah hukuman yang membawa orang, ya kan, yang dihukum itu jauh dari rumahnya, ya kan, dan dibuang ke tempat yang lain. Nah, tetapi pengasingan ini juga sebenarnya saudara, ya kan, bisa juga, ya kan, yang bersangkutan orang itu sengaja keluar dari negaranya dan berdiam di negara lain, biasanya untuk melindungi diri dari ancaman. Nah ini biasanya tuh kalau di Amerika saudara, kalau memang dia bisa meyakinkan daripada pihak Amerika, dalam hal ini mungkin bagian daripada homelandnya itu, apa Departemen Dalam Negeri atau kalau kita di ini imigrasi atau apa saya kehakimannya, bahwa kita ini adalah terancam, ya kan saudaraku ya, maka kita bisa dapat istilahnya tuh apa asilum, ya kan, asilum yang jadi bisa jadi warga negara di Amerika, itu pengasingan. Tetapi saya nggak mau bahas yang ini, tapi saya mau bahas tentang apa pandangan Alkitab tentang pengasingan. Saya ingin beritahu kepada saudara, ya kan saudaraku, memang ada saudara satu masa di mana bangsa Israel yang sudah jauh dari Tuhan, yang hidupnya tidak menurut lagi hukum-hukum Tuhan, mereka itu ya kan karena kejahatan mereka diasingkan ke negara Babel. Tetapi saya ingin melihat dari sisi itu, sudah dibalik daripada itu. Sebenarnya kalau kita mau melihat, kalau dari sisi yang objektif aja coba, ya, pengasingan itu bukanlah sebuah penghukuman, ya, pengasingan itu bukan penghukuman. Kalau kita udah masuk perjanjian baru ya, pengasingan juga bukan penolakan, ya kan? Tetapi justru pengasingan adalah kunci menuju kehormatan dan kebesaran. Yang mengerti katakan amin. Nah orang-orang besar itu dilahirkan dan dibangun di dalam apa? Pengasingan. Mungkin saudara berkata, apa sih saya nggak pernah rasa diasingkan. Saya ingin menjelaskan secara aplikatifnya begini saudara ya. Pernah kan di antara kita mengalami yang namanya pengasingan. Dikucilkan dari pergaulan. Ya. Atau kita merasa kayaknya disisihkan. Kamu bukan kelompok kami. Waktu masa pandemi COVID-19, ya kan, kata isolasi, kata pengasingan, itu sudah hal yang tidak aneh, betul saudara. Kita diasingkan, saudara, supaya kita nggak menularkan mereka, ya kan, yang sehat. Begitu pula dengan kehidupan rohani kita, saudaraku. Saya ingin beritahu tentang secara garis besarnya nanti apa maksud pengasingan buat kita. Ya, jadi paling tidak kita renungkan satu hal aja.
Saudaraku, ada beberapa poin sebenarnya saudaraku. Tapi saya ingin ajak saudara hari ini untuk renungin pada kita. Kenapa kok Tuhan mengasingkan saya? Ya kan? Kita bisa juga merasa terasing ketika ya kan? Mungkin kita ditinggal oleh orang yang kita andalkan atau kita kasihi. Itu kan ngerasa terasing. Masuk ke dalam musim pengasingan itu. Saya sering kasih contoh seperti kayak kami, ketika kami masih kecil, tiba-tiba ibu kami meninggal dunia. Itu juga masa pengasingan buat kita. Beberapa di antara saudara mungkin sudah kerja, tiba-tiba ada surat. Ada 3 huruf, PHK. Itu kan sebenarnya pengasingan dalam hal apa? Ekonomi atau pekerjaan. Ngerti saudaraku? Lalu tiba-tiba ketika saudara datang ke dokter, dia bilang, gak bisa pulang ke rumah. Harus tinggal di rumah sakit. Saya kasih surat. Itu pun pengasingan. Betul? Ketika bank membuat surat peringatan kepada kita. Dan ternyata kita tidak bisa bayar. Surat peringatan ini udah masuk ke SP terakhir. Dan rumah kita akan disita. Itu pengasingan menurut saya. Pengasingan itu bukan cuma sekedar ini. Kita merasa diri kita dijauhi orang. Karena ada masalah tertentu yang kita sedang alami. Saudaraku, beberapa di antara kita, pengasingan itu karena aku lagi dihukum oleh Tuhan ya aku nih. Tiba-tiba kita dijauhi oleh orang-orang. Kita ngerasa kita dihukum sama Tuhan. Aku sedang mengalami penghukuman dan penolakan kah? Saya ingin beritahu saudaraku, kita bahas. Saya pun ngalamin dalam hidup kita. Ya kan, diasingkan untuk kita sendiri. Sendiri. Saya berkata bahwa orang-orang besar itu dilahirkan dan dibentuk dalam apa? Masa-masa pengasingan. Katakan amin. Kalau orang dunia kita bilang berapa banyak, berapa kali ya saudara proklamator kita. Ya kan? Bung Karno dan Bung Hatta. Ya kan? Mengalami pengasingan. Saudara, betul kan? Ya, sudah tahu itu kisah ceritanya. Saudaraku. Nah, kita akan lihat di sini ya kan? Alasan pertama Tuhan mengasingkan kita. Jadi nanti pengasingan ini enggak cuma sekarang atau dulu. Itu berlanjut terus sampai, saudaraku, sampai di mana Tuhan itu bilang kamu udah selesai tugasnya. Karena Tuhan mengasingkan kita, ya kan? Tujuannya untuk apa? Mempersiapkan apa saudara? Diri kita untuk satu penugasan tertentu. Saudara, kalau penugasan ini selesai, saudara, kalau dia mau kasih tugas yang baru lagi, dia akan buat satu masa di mana kita mengalami apa? Pengasingan. Jadi pengasingan ini adalah tempat di mana adalah Tuhan sedang mempersiapkan kita. Ya, mempersiapkan diri kita. Ya kan, untuk satu tujuan, satu rencana yang besar bagi hidup kita. Saudara bisa ngerti di sini, katakan amin. Saya ingin ajak saudara untuk melihat dan baca ya. Kisah 26 ayat 17 sampai 18. Kita baca sama-sama yuk. Kisah 26 ayat 17 sampai 18. Kalau saudara kelihatan kita akan baca. 1, 2, 3. Aku akan mengasingkan engkau. Ini Paulus ya, menceritakan kepada Raja Agripa ya, perkataan daripada Tuhan Yesus kepada dia. Saudaraku, dia tulis dengan aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa-bangsa. Kata mengasingkan di sini saudaraku ya, itu artinya aku akan isolasi kamu. Aku akan pisahkan kamu. Kalau bahasa Ibraninya namanya kados. Kudus. Kata kados, kudus. Ya kan saudara? Jadi artinya dipilih, setelah dipilih lalu dipisahkan. Jadi hanya orang yang mengalami pengasingan, orang yang dipisahkan, diasingkan, diisolasi. Pasti orang ini adalah pilihan Tuhan. Katakan amin. Orang Palembang gak aneh. Orang Palembang tuh pasti udah bukan gak aneh ya. Sudah biasa kalau dia mau beli duku Palembang. Ya kan? Pasti dia akan pilih dulu duku yang bagus-bagus. Setelah dia pilih, dia masukkan ke dalam kantong plastik. Itu yang namanya pengasingan. Kados, dikuduskan, dipisahkan. Karena dipilih untuk dipisahkan. Kalau Tuhan pilih saudara
untuk satu rencananya, untuk satu penugasan pelayanan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Banyak orang bisa diselamatkan, ditolong. Nama Tuhan dipermuliakan. Biasanya saudara akan mengalami yang namanya pengasingan. Sudah ngerti sini katakan amin. Nah Paulus bilang, ya kan saudara dia tulis, dia saksikan. Tuhan Yesus berkata, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini dan dari bangsa lain. Terus, dan aku akan apa? Mengutus engkau kepada, setelah diasingkan, tujuan itu apa? Mempersiapkan. Dia persiapkan, dia perlengkapi, dia latih, dia proses. Saudara, saat dia masuk dalam pengasingan, haruslah berbeda, ya kan? Pada saat dia keluar dari pengasingan. Karena ada penugasan, aku utus lagi kamu ke bangsa ini. Saya bisa ngerti sih, katakan amin, ya kan? Untuk apa? Untuk membuka mata mereka, supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang. Dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, kepada Yesus Kristus, memperoleh apa? Pengampunan dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang yang dikuduskan. Jadi mereka ini nanti dikuduskan, dipisahkan lagi, diasingkan. Untuk apa saudara? Untuk dipakai lagi untuk komunitas yang lain. Saudara bisa dapat di sini, katakan amin. Jadi dalam hidup kita, pergumulan kita alami, kok aku sendiri, kok gak ada yang tolong. Kok semua orang biasa. Bahkan Tuhan sendiri, itu adalah masa pengasingan. Katakan amin. Nah Abraham, dia adalah seorang pilihan Tuhan. Saudara, ya, karena Tuhan pilih Abraham, maka Tuhan mengasingkan, memisahkan Abraham. Dari siapa? Dari negerinya, dari sanak saudaranya, dan dari keluarganya. Saya bisa ngerti. Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 3. Katakan amin. Kita baca sini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham. Pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dari rumah bapakmu, ke negeri yang akan tunjukkan kepadamu. Lalu tujuannya untuk apa? Saudaraku, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Memberkati engkau, membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu Abraham, semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kenapa? Karena dari Abraham lahir Yesus Kristus. Dan lewat Yesus Kristus semua kaum, bangsa, termasuk kita semuanya, ya kan, mendapat berkat. Yaitu berkat apa? Berkat Abraham, yaitu berkat karena percaya. Katakan amin saudara. Jadi Tuhan, ya kan, kalau Tuhan mengasingkan kita, ya kan, Tuhan sedang mempersiapkan kita supaya kita bisa melakukan rencananya yang besar dalam hidup kita. So harus ingat begini, Tuhan tuh gak pernah akan berikan kita sebuah posisi. Tuhan tidak akan pernah memberikan seseorang itu pengurapan atau penugasan, ya kan, sebelum, ya kan, orang itu, ya kan, sebelum orang itu, ya kan, dipersiapkan. Sebelum Tuhan mempersiapkan diri dia. Nah, cara Tuhan mempersiapkan adalah dengan cara mengasingkan mereka. Saudara bisa mau di sini katakan amin. Nah, saya kasih contoh Daud. Daud diurapi usia berapa saudara? 15 tahun atau 16 tahun. Saudara, 15 tahun dia. Kapan Daud diangkat jadi raja? Raja Yehuda dulu. Umur berapa saudara? 30 tahun. Nah, selama 15 tahun ini saudara, Daud ada di mana? Ngapain dia? Saudara Yesus Kristus, ya kan? Karena Tuhan pilih Daud, Tuhan asingkan Daud. Waktu Tuhan asingkan Daud, apa yang Tuhan buat? Tuhan menguatkan Daud. Tuhan meningkatkan kapasitasnya. Melalui apa? Pergulatan-pergulatan, pergumulan-pergumulan pribadinya yang tidak ada orang pun tahu. Kalau saudara banyak bermain di tempat yang tersembunyi, di mana orang tidak ada yang tahu, hanya saudara dan Tuhan, maka saudara akan menjadi orang, ya kan, yang akan dipakai Tuhan untuk satu pelayanan yang besar, yang berdampak besar. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Saya kasih contoh saudara. Ya saudara, kita lihat, ya kan? Ya kan? Kenapa kok orang lain semua takut menghadapi Goliat? Dan Daud ketika dia lihat Goliat, dia tuh terusik hatinya. Kok ada orang berani menghina daripada umat pilihan Tuhan? Lalu dia bilang,
saya dapat upah apa orang yang menaklukkan dia? Pertanyaannya begini, ya kan? Apa yang menyebabkan Daud berani menghadapi Goliat? Karena dia sudah, ya kan, mendapatkan yang namanya apa? Karena Tuhan sudah mempersiapkan dia. Di mana saudara? Di tempat yang tersembunyi. Ya kan? Pergulatan, kemenangan Daud melawan singa dan beruang di tempat yang tersembunyi. Di masa pengasingannya, mempersiapkan dirinya, menguatkan dirinya, meningkatkan kapasitasnya. Yang ngerti katakan amin. Orang gak ada yang tahu. Saudara, dia bergumul, dia bergulat dengan singa. Orang gak tahu. Orang gak ada yang tahu dia bergumul, bergulat dengan beruang. Untuk apa? Untuk supaya menjaga tanggung jawab. Aku tanggung jawab sama kambing, sama domba. Saudaraku. Jadi di masa-masa tersembunyi, masa-masa pengasingan ini saudaraku. Itu sangat menentukan saudaraku. Bagaimana Tuhan bisa mempromosi saudara di depan umum. Di hadapan orang banyak. Yang mengerti katakan amin. Jadi pada saat, ya kan, di saat pergulatannya lawan Goliat, itu di depan umum disaksikan oleh seluruh orang Israel, Daud dengan mudah menaklukkannya. Kenapa saudara? Karena Tuhan sudah mempersiapkan diri dia. Di mana persiapan dirinya? Bukan di kerumunan orang banyak. Bukan dia di warung kopi yang ngongko-ngongko gitu loh. Sharing-sharing. Enggak. Waktu dia sendirian. Sendirian apa? Melakukan tugasnya yang tidak dilihat. Seringkali saudara, waktu saudara melakukan tugas saudara, tanggung jawab saudara. Ya kan? Yang tidak untuk dilihat orang. Bukan untuk dipuji orang. Disitulah Tuhan persiapkan saudara, menguatkan saudara untuk satu tugas. Ya kan? Ya kan? Yang besar, yang akan disaksikan oleh banyak orang. Yang mengerti dan percaya katakan amin. Ya saudara, jadi pergumulan pribadi saudara. Pergulatan pribadi saudara. Di mana orang tuh tidak ada yang tahu air mata saudara, jeritan saudara malam-malam. Itulah masa-masa pengasingan saudara. Saudara, sebenarnya saudara ini bukan penghukuman. Ini bukan penolakan. Bukan saudara berada di pembuangan. Saudara tidak dibuang, tapi Tuhan sedang persiapkan saudara. Yang percaya katakan amin. Ada banyak orang, para pejabat mungkin berkata, saya banyak bergaul dengan para pejabat. Ya kan? Ya kan? Ada masa dia menjabat, ada masa tiba-tiba dia nggak ada salah apa-apa. Saudara, hanya karena fitnah orang, akhirnya dicopot dan dia dibuang. Saudara, oleh anugerah Tuhan, saya bisa sharing, saya ngomong, Pak, jangan berhenti, ya kan, untuk mengembangkan diri. Pak, jangan berhenti untuk berkarya, ya kan, biarlah lakukan itu, walaupun mungkin tidak dilihat orang. Tapi ada satu yang pasti lihat, Tuhan lihat. Katakan amin saudara, Tuhan lihat. Lakukan sesuatu yang terbaik. Bukan untuk dilihat orang, tapi untuk dilihat oleh Tuhan. Dan pada masanya, Tuhan akan angkat Bapak. Dan betul saudaraku, ya kan, orang ini adalah orang, ya kan, akhirnya ngalami satu pemulihan di jabatan, dipromosi. Ibu bapak saudara yang kasih Kristus. Ya kan? Saya ingin beritahu kepada kita semua, ada satu orang bernama Yakub, saudara sudah kenal Yakub, ya kan? Yakub ini saudaraku, ya kan? Di dalam Alkitab itu ada satu kata, coba kita baca. Kejadian 32 ayat 24 sampai 28. Saya ingin ajak saudara untuk melihat, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Ya, tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan lagi disebut lagi Yakub tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Saudara, di saat Yakub berjumpa dengan malaikat, dia bergumpul dengan malaikat. Alkitab katakan, Yakub seorang diri.
garis bawahi saudara, Yakub seorang diri. Saya ingin memberitahu, Yakub bukanlah seorang yang kesepian. Jadi diasingkan, seorang diri beda dengan kesepian. Kita bisa berada di kumpulan orang banyak, tapi kita merasa kesepian. Tapi kita bisa sendiri, tapi gak merasa kesepian. Saudara, Yakub bukan orang kesepian, dia punya istri. Dia punya banyak anak, dia punya banyak pelayan. Tetapi saya ingin garis bawahi di sini saudaraku. Apa yang membuat Yakub menjadi orang besar? Saudara, 12 anaknya menjadi 12 suku Israel. Keturunan Yakub itu raja-raja, imam-imam, nabi-nabi. Bahkan dari keturunan Yakub lahir juru selamat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini orang hebat. Nama Yakub diganti jadi nama Israel. Sampai hari ini orangnya sudah hidup saudara. Ya 4.000 tahun yang lalu. 4.000 tahun yang lalu. Sampai hari ini nama Israel tidak dihapuskan. Apa yang membuat? Saudara, ini Yakub ini, saudaraku, adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Apa yang membuat Yakub jadi orang berkenan? Orang besar. Saudara, saya lihat di sini. Ada satu kunci di dalam Kejadian 25 ayat 27. Waktu Esau dan Yakub itu lahir. Ini kan anak kembar. Ya kan? Esau lahir duluan, lalu dipegang kakinya. Tumitnya saudaraku ya. Ya kan? Ya kan? Lalu ada keterangan. Ini yang saya dibukain tadi pagi. Saudaraku. Kejadian 25 ayat 27. Kita baca sama-sama. Ini harus kita jadi rema buat kita. 1, 2, 3. Lalu bertambah besarlah kedua anak itu. Esau menjadi seorang yang pandai berburu. Seorang yang suka tinggal di padang. Suka berburu, suka tinggal di padang. Di padang ada apa saudara? Ada banyak kerumunan. Ada banyak komunitas. Ada banyak binatang. Di padang suka berburu. Dia pergi ke sini sibuk kemana-mana. Kejar binatang. Nggak kejar binatang. Ngumpul sama teman-temannya. Tapi perhatikan saudara, Yakub. Apa kebiasaan Yakub saudara? Tetapi, kata tetapi sebaliknya Yakub. Baca yang keras. Yakub adalah seorang yang apa? Yang tenang. Yang suka tinggal di kemah. Seorang yang tenang. Yang suka tinggal. Artinya apa? Dia suka nyendiri. Sendiri dengan Tuhan. Saya ingin beritahu kepada saudara ya. Ya kan? Kalau kita terlalu banyak tampil berada. Ya kan? Di depan umum. Kalau kita orang yang suka berada di kerumunan. Ngumpul sini. Ketemu komunitas sini. Sibuk sana, sibuk sini. Sulit buat kita mengalami yang namanya perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Yang bisa mengubahkan. Yakub mengalami. Karena dia punya kebiasaan. Orang yang tenang suka tinggal di kemah. Pada waktu Tuhan, kairos Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan sendirian. Disitulah masa di mana Tuhan mengubah hidup dia. Dari Yakub menjadi apa? Israel, nama yang kekal. Sampai dicatat, sudah di kitab Wahyu, Israel nama dia. Nama anak-anaknya. Saya ngerti gak maksud saya di sini? Katakan amin. Ya kan, kita harus belajar. Saya melihat orang-orang yang sibuk sini, sibuk sono, ngumpul sini, ngumpul, ngomong sana, ngomong, wahyu ngomong, cerita sini, cerita sana. Enggak, sulit. Tuhan gak bisa ngomong apa-apa. Tuhan gak bisa ngalah. Ada masa, saudara, dalam hidup saya, kita harus ada waktu sendiri sama Tuhan. Katakan amin. Ada orang ngerasa kayak, kalau enggak, ngumpul sehari, ketemu, cari orang panggil, ngomong cara sini, kosong kan. Gak ada isi, Tuhan bisa pakai. Amin. Iya kan? Saya mau tutup aja dengan ayat ini saudaraku ya. Ya, Yesaya 49 ayat 16 sampai 18. Sebelum kita baca, ya kan? Saya juga mau kasih tahu bukan berarti tidak boleh kumpul-kumpul. Ya harus kita kumpul, saudara, fellowship itu penting. Tapi kalau saudara cek dalam hidup saudara. Kalau fellowship bersama dengan sesama. Waktunya udah jauh lebih banyak daripada saudara sendirian waktunya sama Tuhan.
Saudara akan mengalami perjumpaan pribadi. Yang penting dalam hidup kita, kalau kita mau diubah. Di dalam masa pengasingan, saudara, Tuhan asingkan kita. Tuhan akan bawa kita keluar setelah saudara ngerti kenapa saudara diasingkan. Ada orang jatuh secara keuangan itu diasingkan kan. Kita lihat, berapa orang itu biasanya sama kita. Pasti dia tahu nih aku utang belum bayar. Pasti dia tahu nih aku sedang terlibat utang. Itu kan diasingkan, betul gak saudara? Berapa orang itu udah tahu. Kita sibuk. Dia ngomong apa? Dia bilang apa? Saudara bisa ngerti? Gak usah pusing. Anggap setiap masalah yang kita hadapi. Seperti kita kalau rasanya tersisi. Anggap kita ada di Tuhan punya rencana. Tuhan sedang mempersiapkan kita. Tuhan sedang memperlengkapi kita. Tuhan akan mengubah kita. Di masa pengasingan. Saudara harus berdoa minta Tuhan kasih saya mengerti. Ya nanti kan yang kedua, nanti kita akan bahas. Di masa pengasingan, biasanya Tuhan akan ubah selera kita. Bangsa Israel itu bangsa pilihan. Karena dia bangsa pilihan, dia diasingkan oleh Tuhan. Di mana? Di padang gurun. Di padang gurun, Tuhan ubah selera dia. Dari makannya bawang bombay, bawang ini, bawang itu, daging indah gitu. Tuhan robah. Dikasih makan makanan malaikat. Makanan Gabriel. Makanan Mikael. Makan itu. Namanya apa? Mana yang turun dari surga. Dirobah seleranya. Di masa pengasingan 40 hari itu. Saya bisa katakan amin. Di masa pengasingan. Tuhan akan ngerubah selera kita. Yang selama ini kita seleranya hidup dengan kedagingan, hawa nafsu, kesombongan, keserakan, itu selera kita. Tuhan robah. Dulu punya uang, mau apapun kita beli, kita keluarkan. Wah kita bisa kumpul. Sekarang diasingkan, duit gak ada. Di situ Tuhan mau ajar kita. Pakai duit untuk kemuliaan Tuhan. Pakai duit untuk kemuliaan Tuhan. Pakai duit untuk banyak orang bisa diselamatkan. Dulu kalau kita mau pergilah. Kita gak ada waktu untuk doa, waktu untuk gereja. Gak ada, apalagi pelayanan, mikirin orang. Oh udah ada. Arisan sini, arisan situ, mungkin beberapa di antara kita. Berangkat sini, berangkat situ. Sebelum berangkat, bajunya apa, warna apa hari ini. Besok hari apa, ya kan bajunya warna apa. Untuk apa? Foto. Kita gak ada salah, itu udah ada salah. Tapi ketika saudara sebagai orang percaya yang sudah ditebus saudara Yesus. Banyak sekali mujizat, banyak sekali berkat yang kita sudah terima. Tapi kita sia-siakan waktu kita. Kita gak beri untuk Tuhan. Kita gak beri waktu kita untuk nolong orang supaya dekat sama Tuhan. Orang bisa beribadah dengan lancar. Kita pakai uang kita, waktu kita, semua kita. Masuk ke pengasingan waktu namanya apa saudara? Tiba-tiba harus masuk rumah sakit. Atau ada keluarga yang sakit yang membuat. Kayak seorang ibu, seorang istri. Suaminya stroke, akhirnya tidak bisa kemana-mana. Kayak seperti itu pengasingan. Waktu dia gak bisa membuat lagi. Apa kata orang? Saya bisa ngerti sendiri, katakan amin. Nah, untuk bisa keluar dari pengasingan itu Tuhan mau kasih pengertian. Akhirnya kita bilang kata. Waktu saya ketemu dengan seseorang anak muda, kena kanker. Udah stadium akhir, sudah kritis. Dokter bilang gak lewatlah 1 tahun orang ini. Dia bilang, Pak Sabta doakan saya. Supaya Tuhan sembuhkan saya akan melayani Tuhan. Saya serahkan hidup saya. Selama ini saya hidup, saya hanya gunakan untuk kesenangan dan hobi saya. Hanya untuk keinginan hawa nafsu daging, perbuatan daging. Saya gak pernah mau hidup dikuasai oleh Roh Kudus. Saya sadar sekarang. Saya bilang dari waktu yang sisa, pakai untuk melayani Tuhan. Dari waktu yang sisa, pakai uangnya, pakai waktunya untuk melayani Tuhan. Bukan untuk sedih, untuk menyesali apa. Kalau aku Tuhan ini baru ini, tidak usah. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jadi Tuhan buat seperti itu. Selera Tuhan buat, Tuhan ganti. Tapi ketika Tuhan bawa kita ke pengasingan,
Tujuannya satu, Tuhan mau angkat saudara. Kapan Tuhan bisa mengangkat, membesarkan saudara? Karena di masa pengasingan, Tuhan akan ubah hati kita menjadi hati hamba. Saudara akan menjadi orang besar kalau saudara mau melayani, mau menolong, mau membantu orang, mau membesarkan orang. Ya saudara, katakan amin. Bertindak sebagai garam. Katakan amin. Jadi garam. Kita sudah bahas tentang garam. Garam mengawetkan hubungan satu dengan yang lain, mengawetkan hidup orang supaya orang punya hidup yang kekal. Kalau saudara hari ini mengalami pengasingan dari Tuhan, saudara mungkin diasingkan dalam hal pelayanan, saudara nggak pelayanan lagi. Saudara diasingkan mungkin karena waktu, saudara nggak bisa lagi gunakan waktu, hanya di kamar saja. Saudara diasingkan dalam keuangan kah? Dalam sosial kah? Apapun itu. Seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun, dia diasingkan. Seperti dia tidak boleh ibadah, diasingkan dari Tuhannya. Ya kan saudara, diasingkan dari masyarakat, tidak boleh bergaul. Diasingkan secara ekonomi, dia bisa kerja. Saudaraku, tetapi bagaimana dia bisa keluar dari pengasingan itu? Dia tahu, dia punya Yesus. Dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Dia percaya akan Tuhan Yesus, Tuhan yang mengasihi dia. Yang mengerti, katakan amin. Di masa pengasingan, saudara mulai mengubah pola pikir. Tuhan bukan menghukum saudara, sedang menolak saudara, tetapi justru di masa pengasingan Tuhan mempersiapkan saudara, mengubah selera saudara, dan bertujuan Tuhan mau buat kita menjadi hati hamba karena dia ingin mengangkat hidup kita. Yang percaya katakan amin. Saya berdoa saudara berkati dengan pesan ini. Kita bangkit berdiri, kita akan makan perjamuan kudus saudaraku. Ku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi saksi. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injil, melayani lebih sungguh. Aku mau menjadi roti yang terpecah. Aku mau jadi roti yang terpecah bagimu. Aku mau jadi yang tercurah, anggur yang tercurah bagimu. Aku menjadi saksi. Aku mau jadi saksi, memberitakan Injilmu, melayani lebih sungguh. Kita siapkan diri untuk perjamuan kudus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, angkat roti. Dan sudah itu mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persaudaraan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama. Angkat cawan. Demikian juga mengambil cawan sudah makan berkata, cawan ini ada perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini atasnya kita ucapkan syukur ada persaudaraan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari naikkan pujian ini bersama-sama, katakan terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adalah
kedua tangan kita, arahkan hati pandang kita ke surga untuk menerima berkat dari Allah. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita yang permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya dan berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.